Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari 11 IPS 5 akan mempresentasikan materi teks prosedur. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Saya Maisai Rahmawati, dan ada Ipon Lestari, ada Ilham Tarmizi, Mohtio Aditya, Muhammad Arif Rizky, dan Muhammad Dani Fatilah. Baik, sebelum mulai materi ini, alangkah baiknya kita mengenal teks prosedur terlebih dahulu yang akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok kami. Nah, kita bahas dulu pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjut bahas tujuan teksnya. Jadi buat apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur bertujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu. Sekarang kita bahas jenis teks prosedur. Jadi gini, teks prosedur itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Kita jelasin satu-satu ya. Teks prosedur sederhana itu teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Sederhana maksudnya gini, langkahnya simpel, cuman sedikit tahapannya. Biasanya hanya butuh 2-4 langkah aja untuk melakukan prosedur yang sederhana. Urutannya nggak bisa dibolak-balik ya, karena sederhana material alat dan bahannya nggak banyak. Dengan contoh cara memakai listrik, menyalakan televisi, atau memasak nasi menggunakan alat penanak nasi. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi tahapan langkah kerja yang fleksibel. Artinya, langkahnya nggak harus ditempuh secara urut, bisa kita sesuaikan urutannya. Meski kita ubah urutan langkahnya, tujuannya tetap bisa dicapai. Teks prosedur kompleks sebenarnya mirip dengan teks prosedur sederhana. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan kompleks, artinya langkahnya harus ditempuh secara urut dan gak bisa dibolak-balik urutannya. Sekarang kita bahas struktur teks prosedur, yaitu ada 4: tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke, dari contoh ini kita dapat menganalisis teks prosedur tersebut sebagai berikut. Kita akan menganalisis teks prosedur berdasarkan jenis teksnya, strukturnya, dan kebahasaannya. Sekarang coba perhatikan teks prosedur ini. Dari teks prosedur ini kita bisa lihat ada alat dan bahan yang diperluin. Kalau alat dan bahannya gak ada, langkah-langkah kegiatannya pasti gak akan bisa dilakukan. Nah, kalau gini udah pasti ini bukan teks prosedur sederhana, jadi pilihannya tinggal teks prosedur protokol atau kompleks. Nah, sekarang kita amati lagi langkah-langkahnya. Bisa gak kita membuat template tapi kita gak ikutin langkahnya berurutan? Kita coba ya. Misalnya nih, kita mau lakukan langkah keempat dulu, baru langkah ketiga. Apa bisa kalau kita lepasin kulit kedelainya dulu, baru direndam? Sudah pasti gak bisa, kan harusnya direndam dulu supaya lunak, baru deh kita lepasin kulit kedelainya. Artinya prosedur ini harus dilakukan berurutan, gak boleh diacak. Nah, kalau kayak gini jadinya termasuk ke dalam teks prosedur yang mana? Ini termasuk teks prosedur kompleks ya, bukan teks prosedur protokol. Apalagi sederhana, soalnya bikin tempe emang gak gampang, harus berurutan. Nah, tadi kita sudah menganalisis jenis teksnya. Sekarang kita menganalisis strukturnya yuk.